kasus pencucian otak yang berlangsung di situ. Babe Haikal, ini kalau kita lihat kan MUI sudah bergerak sebenarnya dan Kementerian Agama sebenarnya juga sudah bergerak, tapi faktanya dari 2002 sampai sekarang bahkan sampai viral lagi itu pondok pesantren masih beroperasional. Jadi begini, pertama saya sampaikan terutama kepada siapa yang tadi ke Kementerian Agama yang ada di sana itu? Prof Waryono. Bukan, yang di sana lokasi, Pak Mulyadi yang tadi memanggil ya? Panji dengan Betul, kebutuhan Syekh Muhammad gitu. Mulyadi, kepala. Nah, begini. Jadi kalau Anda masih hanya bicara soal soft, hanya bicara soal wanita menjadi khotib, itu mainnya kurang jauh dan pengetahuannya sangat picik. Ini udah lama terjadi gitu loh. Terus pemerintah melakukan pembiaran karena kita tahu ada tokoh-tokoh nggak usah pakai sembunyi, kan di belakang udah di TikTok, di Facebook, di Twitter, tokoh-tokoh itu sekarang lagi dimunculkan kembali. Cuman saya tidak menyebut karena saya menduga dahulu mereka belum tahu, dahulu mereka dibohongin oleh pimpinan pondok begitu, sebagaimana yang telah dilakukan. Jadi saya sangat apresiasi dengan TV One yang menghadirkan ini dan mohon ditindaklanjuti kalau sudah tahu seperti ini. Bagaimana? Coba tanya itu mantan-mantan satpam, mantan-mantan murid, mantan-mantan guru yang dikeluarkan 119 orang pada waktu itu rame-rame. Panggil mereka, tanya mereka apa yang terjadi, bagaimana model baiatnya, bagaimana model sumpahnya. Jadi kalau cuma bicara soal soft, soal ini masih kulitnya gitu loh. Dan saya nggak habis pikir kok berani di Indonesia menyanyikan lagu Avenue Salam Alaikum. Itu Avenue itu we bring dalam bentuk past tense, jadi we brought. Kami itu datang membawa Shalom Alaikum. Itu setahu saya itu dinyanyikan dalam rangka ibadah mereka Yahudi. Yang kedua, lagu itu dinyanyikan ketika misalnya sudah mau makan malam dalam perayaan besar. Yang ketiga, lagu itu dinyanyikan untuk kegiatan yang dimulai yaitu Freemason. Nah, itu semua dilarang. Itu semua dilarang di negara kita gitu. Oke, baiklah. Katakanlah pada 2002 itu mungkin karena belum ada media sosial yang masif seperti sekarang, nggak viral, jadi orang nggak notice, nggak tahu ya, Ustadz ya. Nah, sekarang sudah rame nih. Tadi saya tertarik nih, Anda menyebutkan pembiaran oleh pemerintah. Saya mau ke Prof Waryono dulu. Prof, ini cukup keras nih kalau disebutkan oleh Pak Haikal Hasan bahwa ini pembiaran oleh pemerintah. Apakah benar demikian adanya jadinya? Ya, Mbak Anggi, seperti tadi disampaikan Mas Ken, kemudian juga Babe Haikal ya, ini bukan melulu persoalan Kementerian Agama. Kalaupun boleh disebut tadi gitu ya, Mas Ken juga menyebut ya, dan boleh juga tadi Pak Babe Haikal menyebut, boleh jadi para pejabat negara yang hadir itu tidak tahu. Maka hari ini gitu ya, kita Kementerian Agama mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya dari berbagai pihak, dan juga kami mohonkan juga dari kementerian lembaga lain gitu ya, terutama para tokohnya, para pimpinannya, untuk bagaimana kita bersama-sama membuat kebijakan yang padu terkait dengan hal ini. Karena Kementerian Agama hanya baru satu sisi. Nah, sisi lainnya ini adalah garapan kementerian lembaga lain. Oke. Begitu. Baik. Kita harapkan ini didengarkan oleh pemerintah ya. Satu lagi yang saya mau tambahkan. Ketika dia bicara soal soft, dia bicara soal khotib perempuan, lalu kemudian dikaitkan dengan mazhab Bung Karno. Menurut saya ini menebarkan kabar bohong. Di kitab Bung Karno yang mana Bung Karno mengajarkan soft seperti itu? Bung Karno tokoh besar proklamator. Kalau mazhab yang kita tahu, mazhab Imam Syafi'i, salah satu patokan kitabnya kitab Al-Um, ada diajarkan berbagai fikih Syafi'i. Mazhab Imam Maliki ada kitabnya Al-Muwatta. Nah ini kok lancang sekali berkata mazhabnya Bung Karno. Apa ingin berlindung dari hal itu? Mbak Anggi, nanti kita saya ini khotib, saya ini dai dengan jadwal rata-rata 100 masjid per bulan. Itu keresahan di bawah itu udah kelihatan. Ini siapa mereka, kenapa didiamkan? Ternyata begitu dibuka lagi, diarsip, sejak tahun 2002 fatwa MUI telah menyatakan dengan lengkap bahwa ini sesat. Ini sesat. Dan Kementerian Agama jangan ngumpet-ngumpet, juga ada penelitian pada tahun yang sama. Kenapa sekarang mesti mau masuk lagi, mau lihat lagi? Sudah ada Pak Waryono bahwa penelitiannya dilakukan oleh Kemenak. Kenapa tidak itu diperdalam aja begitu, jangan seolah-olah baru mau masuk lagi. Nanti Pak Prof Waryono ditanggapi, kita harus jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi.